没事了。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Zhao Peng yang bergerak menuju medan pertarungan karena terdapat monster batu yang mulai melakukan invasi pada alam manusia. Seperti diketahui jika pertarungan Zhao Peng melawan Zhao Ho itu sang patria keluarga Zhou akhirnya sudah selesai dengan kemenangan Zhao Peng. Dan kini masalah yang Zhao Peng hadapi belumlah selesai. Tak disangka kedatangan makhluk asing ke alam manusia memang benar sangat berbahaya. Jadinya ia pun mengajak semuanya termasuk 5 elemen keluarga Zhou untuk mengikutinya bergabung melawan makhluk asing. Bisa dilihat ratusan bahkan ribuan monster asing berwujud batu perlahan memasuki alam manusia dan melakukan penghancuran. Jelas sebagai umat manusia yang tanahnya diinvasi, mereka tidak tinggal diam dan lalu mulai melakukan perlawanan. Dimulai dengan Kaisar King dan Tetua Sun mereka bergerak menuju ke dalam pertarungan. Namun di pintu gerbang kota itu sudah terlihat banyaknya korban jiwa termasuk para prajurit yang kini mereka melakukan pertarungan. Satu persatu monster batu pun menghancurkan rumah-rumah menggunakan serangan semburan api. Yang tentu saja kejadian semacam ini membuat para warga pun panik dan ketakutan. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Beruntung seorang warga yang hendak tewas lalu datanglah Nanggonglin melakukan tendangan pada salah satu monster batu. Sembari membawa beberapa prajurit, ia pun memerintahkan untuklah membersihkan tempat alias mereka akan melakukan pertempuran di sini. Segera semua prajurit pun maju bertempur dengan para monster batu. Akan tetapi kekuatan dari monster ini sangatlah kuat. Terbukti semua prajurit tidaklah mampu melukai mereka yang bahkan semua pun auto diratakan. Jelas aja melihat semua ini Nanggonglin pun menjadi panik. Namun tak ada yang bisa dia lakukan selain bertarung dan kini dia pun langsung menerjang. Awalnya Nanggonglin berhasil menghancurkan 3 monster batu sekaligus itu dengan pedangnya. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba pecahan batu dari monster seketika kembali bergabung artinya mereka sedang melakukan regenerasi alias tidak bisa dihancurkan. Situasi ini sungguhlah sangat berbahaya, di mana keahlian monster batu akanlah menjadi masalah yang bisa menghabiskan energi mereka ketika mereka melakukan proses regenerasi. Di sisi lain, Tetua Sun dan Kaisar King yang notabene praktisi kuat juga sangat kewalahan itu menghadapi para monster ini yang tidak ada habisnya. Mereka menyadari kalau para makhluk asing ini memiliki teknik rawa rontek alias mampu melakukan regenerasi. Jadi jika pertarungan ini terus dilanjutkan, maka jelas pasukan Lieyangnya akanlah habis. Artinya keduanya diharuskan mencari tahu titik lemah para musuh sesegera mungkin. Di tengah pertarungan itu, satu monster besar kemudian melakukan gerakan menyerang. Jelas serangan barusan membuat Kaisar King dan Tetua Sun terpental dan mulai merasa pesimis jika mereka tidak akan mampu untuk bertahan dalam pertarungan ini. Bisa dilihat selain dari mereka berdua, tepat di depannya semua pasukan mulai berjatuhan terkena serangan telak oleh makhluk asing. Dan di saat inilah Kaisar King juga membenarkan tentang apa yang dikatakan Tetua Sun, kalau mereka tidak akan bertahan. Tapi tepat di saat mereka putus asa, dari arah belakang terlihat ada Zhao Peng melesat maju menggunakan pusaka terbang.
Keduanya yang melihat Zhao Peng mereka pun menjadi senang dan kembali bersemangat. Dengan kecepatan penuh, Zhao Peng melesat ke arah monster terbesar bersiap melakukan tinjuan dan terjadi adu kekuatan. Hanya dengan satu tinjuan aja monster batu pun auto terpental. Serangan dari Zhao Peng tidak hanya sampai situ, di mana ia mulai menggunakan sarung besinya dan langsunglah membabat satu persatu monster batu. Sampai akhirnya setelah semua diratakan, kali ini giliran monster batu raksasa yang akan menjadi lawannya. Dan dengan itu, pertarungan mereka pun dilakukan. Awalnya Zhao Peng terlihat kewalahan karena musuhnya ini menggunakan teknik tangan api. Namun Zhao Peng tidaklah menyerah, ia kemudian mendekatinya dan langsung menghantamnya hingga terpental lagi. Sang monster mulai menjadi kesal. Ia menggunakan salah satu anak buahnya sebagai senjata dan langsung ia lemparkan. Tapi meski begitu Zhao Peng tidak mau kalah dan kini ia pun terbang dan menyiapkan satu serangan kuat. Begitupun dengan sang monster yang juga menyemburkan sebuah serangan dari tubuhnya. Dan benturan pun terjadi. Jelas adu kekuatan ini dimenangkan Zhao Peng yang membuat sang monster pun auto hancur lebur. Melihat ledakan ini, kedua tetua pun menjadi kaget dan langsung mengira kekuatan saat ini sudah melampaui mereka berdua. Seketika setelah serangan tersebut, Raja Monster dari belakang kemudian memerintahkan semua bawahannya untuk kembali mundur. Segera semua prajurit batu lantas berlari kabur dari benteng kota. Nona Xuan dan dua tetua menjadi terkejut dengan kemunduran semua monster yang tiba-tiba. Hal ini juga dirasakan Nanggonglin yang kini merasa aneh dengan situasi ini. Meski begitu, dirinya belum puas dan ingin segera maju untuk mempertahankan gerbang kota dari serangan ras asing ini. Tepat di atas gerbang kota, di sana ada Zhao Peng yang sedang memandangi peristiwa ini dengan sangat ketat. Tak lama dari belakang Nanggonglin pun tiba memeluk Zhao Peng karena sangat khawatir kepadanya. Dalam pelukannya Nanggonglin berpikir kalau dirinya tidak akan bertemu Zhao Peng lagi. Dari arah samping King Xuan yang datang kemudian juga menyapa Zhao Peng dan kembali nampaknya perebutan cinta akan terjadi lagi. Segera Zhao Peng pun melepaskan pelukannya dan langsung menanyakan kabar dari King Xuan. Dengan tenang, King Xuan pun mendekati Zhao Peng sembari menyentuh jidatnya dan bilang kalau dirinya baik-baik saja. Sontak Nanggonglin bereaksi dan perebutan kembali dilakukan. Sampai akhirnya kedua tetua pun datang menanyakan situasi terkini di medan pertempuran ini. Zhao Peng bilang jika para monster secara aneh mundur dan hal itu dipastikan akan adanya sebuah masalah. Mendengar itu, semua orang pun setuju dengan perkataan Zhao Peng karena mereka juga merasa kalau aura dari monster asing belumlah hilang dan masih dapat dirasakan. Benar aja, setelah menunggu beberapa waktu, dari arah depan Raja Monster kemudian mulai bergerak maju mendekat ke arah benteng gerbang kota lalu berteriak. Seketika tetua Sun menjadi khawatir, dia mengira kalau dari teriakannya pasti akan terjadi serangan kedua. Dan lalu memerintahkan semua prajurit untuk bersiap melakukan pertempuran. Ternyata Raja Monster menyerap semua anak buahnya memasukkan ke dalam tubuhnya hingga kekuatannya menjadi meningkat pesat. Dan setelah semuanya terserap, lalu sang monster pun melemparkan sebuah benda berbentuk meteor ke arah gerbang kota. Tetua Sun mulai bergerak memerintahkan semua anak buahnya untuk membentuk segel formasi pertahanan. Kan tetapi serangan tersebut terlalu kuat. Terbukti formasi ini hancur lebur dan lalu benda tersebut pun menghantam seisi kota. Dan setelah itu cerita pun bersambung.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.